Selamat sore pemirsa ya, saya di Indoplang ini. Ya, Bapak, Ibu-ibu, warga Dukun-Dukuhan dan sekitarnya, khususnya pun warga Desa Indoplang, menika panitia penjaringan perangkat Desa Indoplang mulai besok pagi, tepatnya tanggal 16 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2021, panitia penjaringan perangkat Desa Indoplang membuka lowongan perangkat Desa Indoplang. Yang pertama, pengadaan sekretaris desa utawi carik Desa Indoplang. Yang kedua, kasih kesejahteraan Desa Indoplang. Yang ketiga, kami tua Klatak atau kepala dusun Klatak. Yang keempat, kami tua Trembes atau kepala dusun Trembes. Buat putra-putri panjenengan utawi sedherek panjenengan yang berminat untuk menjadi perangkat Desa Indoplang, sumangga mulai besok pagi, tepatnya tanggal 16 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2021, sumangga panjenengan bisa mendaftarkan diri wonten kantor Desa Indoplang. Ini gratis tes alias tidak dipungut biaya. Borsomnya tidak ada, utawi borsomnya gratis. Pramila, ini kesempatan yang begitu lebar, kesempatan yang begitu menggiurkan buat putra-putri panjenengan atau panjenengan yang ingin mendaftarkan diri sebagai sekretaris Desa Indoplang, atau mendaftarkan diri sebagai kasih kesejahteraan Desa Indoplang, atau mendaftarkan diri sebagai kami tua Klatak atau kami tua dusun Trembes. Kesempatan begitu terbuka lebar. Semoga sudah malih mulai besok pagi, tepatnya tanggal 16 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2021, pendaftaran dibuka. Gratis tes alias boten wonten borsomipun. Semoga sudah malih dumateng para warga Dukun-Dukuhan dan sekitarnya, ini kesempatan begitu menggiurkan, kesempatan terbuka lebar buat panjenengan yang menginginkan panjenengan menjadi sekretaris desa atau kasih kesejahteraan atau kami tua Klatak atau kami tua Dukuh Trembes. Semoga sesudah malih kula namung-namungkaken dumateng. Ya pemirsa, tadi ada, saya coba pengen wawancara deh sama Pak Kepala Desa, Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas. Ini kegiatan bisa disampaikan ini Pak Agus, untuk tadi kan ada boro-boro Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Menteri. Jadi hari ini kami sebagai Ketua Praja Kecamatan Jati, khususnya di Desa Indoplang ini mengadakan sosialisasi dalam rangka besok rencana pembukaan ataupun pendaftaran ke Praja di Kecamatan Jati. Jadi nanti ledang ini tadi bukan hanya di Desa Indoplang saja, jadi mulai ke timur dari Randu Lawang, Pengkol Jagong, Tobo, Jegong, ya terus Pelem, nanti Indoplang sini, terus nanti yang terakhir Gabusan, Singget, dan itu yang Singget yang terakhir nanti. Karena di Kecamatan Jati hanya 11 desa yang melaksanakan pengisian perangkat tahun ini. Jadi kenapa kami laksanakan semacam ini? Ini suatu bentuk kami transparan seperti ini, bahwa pengumuman ini kami laksanakan secara struktural ada melalui RT RW dan kami tua, dan yang kami masing-masing di desa di masing-masing tempat kami juga kasih banner sebagai bentuk bahwa ini betul-betul disampaikan kepada masyarakat secara layak. Dan kedua, hari ini juga kami laksanakan woro-woro atau ledang dengan satu harapan begini, supaya nanti yang tidak sempat membaca, ya mungkin dengan ledang kami ini masyarakat bisa mendengarkan, sehingga tidak menutup 1-2 orang yang tidak bisa membaca atau tidak sempat membaca, akhirnya dia mendengar. Jadi kesempatan ini bisa digunakan dengan cara baik-baiknya. Gitu. Untuk apa saja sih Pak syarat-syarat, mungkin secara singkat deh Pak, syarat-syarat. Jadi begini, syarat-syarat memang kita ada satu aturan dari Pergub 36 itu sendiri ya. Jadi mulai dari umur minimal 20 itu 20.00, kurang 1 hari pun tidak boleh. Dan maksimal juga demikian 42.00, lebih dari 1 pun tidak boleh. Itu dari umur. Ijazah minimal SMA. Artinya apakah S1 boleh, D3 dan sebagainya boleh, pun ada nilai tambahan tersendiri dari itu. Yang berikutnya, semua warga negara Republik Indonesia boleh.
Tapi bukan hanya kalau di Doplang, bukan hanya masyarakat Doplang saja, tapi masyarakat lain pun boleh. Artinya dari Jakarta boleh semua, tidak membukakan memang dalam Perbup diatur sedemikian rupa. Gitu. Jadi ini juga bentuk transparansi dari Praja atau dari panitia ya Pak untuk perekrutan dari Parades ini ya Pak. Ya demikian Mas Sumantri. Jadi kami setelah mengevaluasi dari beberapa kecamatan ya, kecamatan Todanan, Bunturan, terus Jepon dan Kedung Tuban, kami mengambil evaluasi dari itu setelah mereka melaksanakan kegiatan penjaringan. Artinya tidak ada kegagalan. Tidak, harapan kami kegiatan ini bisa menopang, bisa melaksanakan secara terbuka, memberi kesempatan kepada semua rakyat kita, warga kita untuk saling bersaing, sehingga nanti bisa mendapatkan suatu kualitas, ya, mendapatkan kualitas yang bagus. Demi apa? Kalau nanti perangkat desa bisa melayani masyarakat dengan baik, saya yakin Kecamatan Jati, Kabupaten Blora nanti akan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Artinya nanti akan lahir perangkat-perangkat desa yang unggul ya tentunya. Itu harapan kami. Jadi ini betul nanti satu transparansi yang kami buka ya. Kalau nanti di sana sini mengatakan tidak transparan itu sudah wajar. Karena begini, contohnya di Kecamatan Jati yang kita butuhkan hanya 57. Sedangkan kalau nanti yang mendaftar lebih dari 500, apakah 500 itu akan masuk semua? Kan tidak. Nah, dengan penyaringan ini, dengan tes komputer, tes tertulis dan sebagainya, ini bentuk satu pemilihan dari panitia. Sedangkan kami tidak tahu sama sekali, artinya sudah membentuk panitia. Panitia nanti mengambil pihak ketiga. Jadi kesemuanya tes komputer, tes tertulis nanti ditangani oleh pihak ketiga. Nanti setelah pihak ketiga mendapat hasil baru diberikan kepada panitia. Demikian juga selanjutnya diberikan ke kepala desa dan nanti akan diberikan untuk rekom kepada kecamatan. Pak Samad demikian. Jadi untuk Kecamatan Jati akan melakukan sebaik mungkin ya Pak ini ya? Insya Allah. Jadi terus terang kami karena melihat evaluasi dari beberapa kecamatan tadi ya. Jadi kami semaksimal mungkin menyempurnakan sehingga betul-betul Perbup 36 nanti ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selama ada pengawasan yang ketat, saya kira Perbup ini sudah layak kok, sudah baik untuk dilaksanakan. Oke Pak Agus, terima kasih. Sukses Mas untuk Kecamatan Jati. Ya pemirsa, jadi inilah situasi di Kecamatan Jati, di Desa Doplang ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa selain bentuk pengumuman tertulis juga dilakukan pengumuman secara boro-boro yang disampaikan petugas panitia secara mobil berjalan. Dari ini mungkin tokoh warga di sini. Bung, terhadap ini perekrutan ya perangkat, gimana Bung komentarnya? Oke, terima kasih kepada Halo Blora yang selama ini mengawal kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemarin kita ketemu di audiens tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah Blora, dan sekarang kita ketemu dalam konteks pengisian perangkat desa. Yang jelas kami dari Front Blora Selatan akan terlibat dalam bentuk pengawalan. Artinya sumbernya jelas ya, regulasi nomor 36 tahun 2019. Di sana sudah diatur tentang mekanisme, tahapan, syarat tentang pengisian perangkat desa. Nah, tugas kami adalah mengawal supaya tidak terjadi hal-hal seperti nepotisme, money politik dan lain sebagainya, itu tidak terjadi. Jadi itu keterlibatan kita dalam proses pengawalan pengisian perangkat desa yang ada di desa-desa semua Blora Selatan. Itu yang akan kami lakukan. Jadi jangan sampai pengisian perangkat desa yang ada di Blora Selatan terjadi indikasi money politik, nepotisme, kong kali kong dan lain sebagainya. Itu yang kami akan kawal. Akan menambahkan Bung? Ya, mungkin dengan transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa yang ada di Kecamatan Jati, ini nanti akan membuahkan perangkat-perangkat desa yang unggul dan berkualitas. Itu nanti yang akan kita kawal sampai akhir desain perangkat desa. Bung Sengen, mungkin silakan Bung. Apa sih komentar? Harapan Anda seperti apa ini nanti terhadap perekrutan Parades ini? Kami dari Front Blora Selatan berharap
tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap kepala desa yang akan melakukan pengisian perangkat di desanya masing-masing. Itu yang kami harapkan, dan kami Front Blora Selatan akan membackup total jika ada tindakan-tindakan yang itu melanggar hukum atau bentuk intervensi, kami akan menindak tegas secara langsung. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke, ada tambah lagi mungkin? Sudah cukup. Oke pemirsa, tadi sama teman-teman kita, kawan-kawan kita dari Indoplang. Kemarin dari Blora, sekarang di Indoplang. Tunggu lagi kita di tempat yang lain. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.